Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Octavia Putih Hatimah, NIM V04248. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran daring di masa pandemi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendidikan di suatu negara itu sangat penting karena adanya pendidikan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Jika suatu negara tidak ada pendidikan atau bahkan tidak ada sama sekali, maka tidak ada sumber daya manusia yang berkualitas. Jika suatu negara tidak ada sumber daya manusia yang berkualitas, maka negara tersebut tidak ada pembangunan. Dan jika suatu negara tersebut tidak ada pembangunan, maka negara tersebut tidak akan maju. Jadi kunci utama negara maju yaitu pendidikan. Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, proses pembelajaran diadakan secara daring karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk tatap muka secara langsung. Sudah 1 tahun berlalu, pembelajaran secara online dilakukan. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk tetap memfokuskan pendidikan di suatu negara. Karena pentingnya pendidikan sekarang ini, jadi pemerintah benar-benar melakukan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan di suatu negara tersebut. Nah, di sini saya akan membahas tentang beberapa artikel mengenai pembelajaran secara daring. Artikel pertama yaitu tentang pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pendidikan tinggi dialihkan ke belajar secara online. Menurut data yang tersedia, banyak siswa yang menyukai pembelajaran secara tatap muka daripada pembelajaran online. Namun banyak siswa yang telah menguatkan stres akibat pembelajaran online dan kesulitan saat menyelesaikan tugas. Artikel yang kedua yaitu alat yang ampuh untuk memungkinkan interaksi langsung guru dengan murid. Dalam penelitian ini terdapat kelas revisi dengan menggunakan ARS Socrative untuk pembelajaran interaktif digital. Banyak siswa yang menyukai ARS Socrative dan menunjukkan bahwa itulah gaya yang mereka sukai untuk kelas revisi di masa depan. Kesimpulannya yaitu dengan menggunakan ARS secara efektif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memberikan umpan balik instan kepada guru. Untuk artikel yang ketiga itu bahas tentang semua negara sekarang terdampak virus COVID. Tidak terkecuali sektor pendidikan yang telah mengalami beberapa perubahan tak terduga di banyak belahan dunia. Kampus di seluruh negara berkembang ditutup dengan kedatangan COVID, maka kelas tatap muka tradisional dibatalkan. Tujuannya selain untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 yaitu untuk memberikan penilaian cepat tentang manfaat metode online dan tantangan yang menyertai dinamika. Untuk artikel yang keempat yaitu sistem pendidikan dari tingkat dasar hingga tersier telah runtuh selama periode pandemi COVID-19. Tak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Tujuan dari makalah ini untuk membahas pentingnya pembelajaran online yang dalam pendidikan di era pandemi dan sumber daya yang ada dari lembaga pendidikan secara efektif mengubah pendidikan formal menjadi pendidikan online dengan bantuan kelas virtual dan hal-hal yang penting lainnya. Selain itu juga mempelajari persepsi guru dan siswa tentang metode mengajar online ini. Untuk artikel yang kelima yaitu tahun 2020 merupakan tahun di mana virus COVID-19 mulai menyebar. Untuk mengatasi pandemi, banyak lembaga pendidikan di Amerika Serikat telah menggunakan pembelajaran jarak jauh dan mengalihkan kursus tatap muka ke mode online untuk memberikan instruksi selama masa krisis. Tapi ada orang yang khawatir bahkan berpindah ke lingkungan online ini dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan akademis jika dipertahankan dalam periode yang lebih lama. Nah, untuk artikel yang ke-6 yaitu tentang pada masa pandemi COVID-19 2020 menghadirkan kebutuhan mendesak akan perubahan yang tidak terencana. Banyak gedung-gedung sekolah tutup untuk melindungi kesehatan anak-anak dan pendidik. Para guru sangat penting untuk merespon pendidikan yang sukses terhadap pandemi saat ini. Namun ada juga konsensus telah berkembang dalam mendefinisikan sikap terhadap perubahan dan komponennya. Beberapa komponen itu yaitu keyakinan, sikap, niat untuk berperilaku.
Nah, untuk artikel yang ketujuh, guru itu sangat berperan penting dalam pendidikan. Guru juga harus memiliki keyakinan yang menonjol, yaitu keyakinan hasil, normatif, dan kontrol untuk memfasilitasi pembangunan yang efektif. Keyakinan kontrol tidak bermaksud dan berniat untuk meningkatkan kontrol perilaku yang dirasakan. Teknologi terutama untuk menyampaikan konten yang lebih sedikit dan meningkatkan pembelajaran konstruktivis. Selain itu, guru menggunakan untuk membangun intervensi yang berhasil untuk mendorong integrasi guru dan teknologi web 2.0. Oleh karena itu, untuk mendapatkan wawasan tentang niat guru, pengetahuan tentang keyakinan utama guru yang membentuk niat mereka untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan, diperlukan norma yang dipersepsikan. Dan selanjutnya yaitu pandemi COVID-19 telah merubah seluruh dunia, tingkat dasar hingga tersier, sampai runtuh selama periode ini. Dalam artikel ini membahas tentang pentingnya pembelajaran online yang terkait secara intelektual untuk mengambil keputusan akademis lebih lanjut di masa depan selama kesulitan apapun. Selama lockdown, pembelajaran secara online dapat mengatasi gangguan akademik yang terus berlangsung. Artikel selanjutnya yaitu pendidikan inklusif atau IE. Di Australia telah mendapatkan momentum selama 40 tahun terakhir dengan instruksi pedagogi di ruang kelas umum untuk memasukkan lebih banyak siswa dengan kebutuhan dan kemampuan belajar yang beragam. Namun ada kesenjangan yang diputuskan dalam literatur mengidentifikasi opini komunitas tentang IE dengan menggunakan media berita online sebagai suara inklusif untuk memiliki banyak aspek karena berkaitan dengan dokumen kebijakan praktis pengajaran yang diberikan kepada semua siswa di kelas yang sesuai usia dan tanggapan terhadap keragaman budaya, ras, seksual, agama, dan akademik yang terlihat di sekolah. Nah, artikel yang terakhir yaitu dalam mempersiapkan instruksi online jarak jauh, para pengajar didasarkan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan cepat menyadari bahwa pergeseran tersebut melibatkan lebih dari sekedar memindahkan materi secara online. Transisi menjadi tantangan karena pembelajaran online jarak jauh bukanlah proses yang secara inherent aktif, sering terjadi secara tidak bersamaan dan karena strategi pedagogis yang memerlukan keterlibatan siswa secara aktif yang merupakan pusat dari banyak situasi pembelajaran aktif menjadi semakin rumit dan tidak terjangkau, menghasilkan praktek terbaik untuk mengajar di lingkungan pembelajaran online jarak jauh, khususnya ruang sinkron, telah melelahkan dan pada saat terbaik menyegarkan. Nah, kesimpulan dari seluruh artikel tersebut tadi yaitu bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali masalah baru yang timbul terutama pada pendidikan. Dengan adanya virus tersebut mengakibatkan pendidikan benar-benar diliburkan untuk sementara waktu. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah dan para tenaga pendidik mendiskusikan untuk melakukan pembelajaran secara online. Bahkan seluruh dunia menerapkan pembelajaran secara online tersebut. Banyak negara yang menerapkan pembelajaran online ini karena dengan situasi seperti ini tidak memungkinkan untuk kita melakukan pembelajaran secara tatap muka. Banyak juga teknologi baru yang muncul di masa pandemi sekarang ini untuk digunakan sebagai pembelajaran. Nah, pembelajaran secara online dilakukan pada bulan Maret 2020 hingga saat ini. Media yang digunakan untuk pembelajaran secara daring ini juga sangat beragam. Dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ini, semua orang dapat mengakses lewat internet. Berbagai media yang digunakan untuk belajar mengajar yaitu via Zoom Meeting, Google Classroom, situs web yang disediakan oleh sekolah, bahkan WhatsApp. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pembelajaran secara daring dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.